杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, pikiran Jangke bergerak. Kemudian dengan suara kicauan burung yang melengking, roh burung api muncul dengan cemerlang. Tangkap dia! Jangke berteriak dan menerkam Jangking. Segera, roh burung api mengepakkan sayapnya dan seperti meteor yang jatuh dari langit, ia turun di atas kepala Jangking dan membuka mulutnya dan terus-menerus memuntahkan bola api dengan kekuatan yang dahsyat. Melihat pemandangan itu, wajah Jangking berubah drastis. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Bahkan jeritan dari telinganya membuatnya takut. Dan serangan gabungan Jangke dan roh burung api membuatnya kelelahan, sehingga dia hampir tidak bisa menahannya selama kurang dari 3 nafas. Kemudian Jangking tertusuk di perut oleh tombak pembunuh surga milik Jangke. Pada saat yang sama, roh burung api memanfaatkan situasi tersebut dan memukulnya langsung di kepala dengan bola api, yang membuat rambut Jangking berantakan, dan ia menatap Jangke dengan gigi terkatup. Dengan ekspresi kebencian yang luar biasa melintas di wajahnya, tiba-tiba aura yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan terdengar suara guntur yang samar. Beberapa busur petir tipis memantul di permukaan tubuhnya dengan momentum yang mencengangkan. Namun cahaya kemasan tiba-tiba menyala karena Jangke menembakkan benang darah emas dengan centikan jarinya, sehingga langsung mengejutkan Jangking dan mengikatnya. Melihatnya dengan tatapan main-main, Jangke berkata dengan seringnya rendah. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda telah berlatih api guntur langit kering? Apakah Anda ingin menggunakan teknik rahasia ini untuk membinasa bersama saya? Bagaimana Anda tahu? Wajah Jangking sedikit berubah. Karena saya telah membunuh beberapa orang dari sekte Huayo Anda di Taman Kekaisaran. Jadi saya tahu. Wajah Jangke berubah menjadi ganas dan benang darah emas yang mengikat Jangking tiba-tiba menyusut dengan suara gemericik. Kemudian, benang darah emas yang sangat tajam itu menembus blokade pertahanan pelindung tubuh Jangking, memotongnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya berserakan di tanah, yang menunjukkan bahwa pertempuran telah berakhir. Hanya butuh 10 nafas waktu, begitu cepat sehingga sulit untuk mengikutinya. Di sisi bintang Cilan, 6 orang yang dipimpin oleh Jangking dari sekte Huayo musnah sepenuhnya. Sebaliknya, Jangke dan 3 lainnya tidak terluka. Jadi seluruh penonton terkejut. Semua prajurit menatap Jangke dengan tatapan seperti sedang melihat monster dengan tatapan mata yang tidak dapat dipercaya. Mereka menyaksikan pertempuran ini dari awal hingga akhir. Jadi mereka secara alami tahu seberapa besar peran Jangke di dalamnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sendiri menekan Jangking dan 6 lainnya. Jika bukan karena medan momentum Jangke yang kuat, Qiang Tong dan Lin Juro tidak akan dapat membunuh musuh semudah memotong melon dan sayuran. Di antara ke-6 orang itu, kecuali medan momentum Jangking yang dapat dilepaskan sedikit di luar tubuh, 5 orang lainnya tidak dapat melepaskan medan potensial sama sekali. Mereka semua ditekan di dalam tubuh mereka dan tidak memainkan peran apapun. Tampaknya Jangking dan yang lainnya tidak menghadapi lawan dari level kedua alam kembali kekosongan, tetapi seorang raja kekosongan sejati. Di sekitar domain Gunung Batu, mata semua orang yang melihat Jangke menjadi serius. Mereka menyadari bahwa ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Banyak kelompok prajurit yang dekat dengan Jangke dan yang lainnya mundur sedikit tanpa meninggalkan jejak. Secara tidak sadar menjaga jarak dari Jangke, seperti menghindari dewa wabah. Kemudian sebuah bola petir dan api ungu muncul di bidang tubuh Jangking yang hancur. Petir dan api ini tidak hanya memiliki panas api yang membakar, tetapi juga petir dan guntur yang dahsyat. Dan itu adalah teknik rahasia yang akan dipraktekkan oleh para prajurit kuat dari sekte Huayo. Terakhir kali di Taman Kekaisaran,
wanita cantik bernama Tang Ting He dari lembah Bingxin memberitahu Yang Ke bahwa Sekte Huayo memiliki bola api guntur langit kering yang merupakan fondasi Sekte Huayo dan harta karun sekte tersebut dengan kekuatan tak terbatas. Jika para prajurit Sekte Huayo cukup kuat, mereka akan menggunakan kekuatan api guntur langit kering untuk mempraktekkan teknik rahasia guntur dan api langit kering. Dan Jiang Qing jelas memenuhi syarat. Begitu bola api guntur langit kering milik Jiang Qing muncul, roh burung api terbang turun seperti darah ayam, menggigit bola api guntur langit kering. Kemudian menelannya ke dalam perutnya dan berteriak sangat gembira. "Kembalilah!" Yang Ke memanggil dan roh burung itu segera berubah menjadi api, terbang ke tubuh Yang Ke dan menghilang. Sambil menoleh dan melihat sekeliling, Yang Ke menemukan bahwa orang-orang itu tampaknya masih tenggelam dalam keterkejutan dan belum kembali sadar. Dan banyak orang juga secara tidak sadar menghindari tatapannya, seolah-olah mereka takut ditatap. Namun, Yang Ke tertawa dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, saya tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung saya. Dan saya hanya menginginkan wilayah yang lebih luas. Kalian dapat melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan." Setelah mendengar apa yang dikatakannya, para prajurit yang waspada itu menghela nafas lega, dan ekspresi gugup mereka berangsur-angsur mereda. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yang Ke tadi, jika dia menatap sebuah tim itu pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Setelah Jiang Qing dan ke-6 orangnya tewas, tidak ada kesempatan untuk melawan. Tim terkuat di sini hanya memiliki 9 orang, tapi tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan ganas Yang Ke dan melarutkan medan kekuatannya yang kuat. "Teruslah pahami, saya rasa tidak ada yang akan mengganggu Anda sekarang." Yang Ke memberi isyarat kepada Qian Tong dan Lin Juro. Mendengar itu, keduanya saling memandang dengan bingung, seolah-olah mereka sedikit tidak percaya. Baru saja mereka melihat Yang Ke mengambil tindakan. Mereka berpartisipasi di dalamnya tanpa ragu-ragu, tapi mereka tidak menyangka kemenangan akan datang dengan mudah. Mereka mengira akan ada pertempuran yang sulit dan mungkin mereka akan jatuh di sini. Namun lawan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika mereka membunuh lawan mereka, mereka jelas merasakan ketidakberdayaan lawan mereka. Akibatnya, sekarang setelah pertempuran berakhir, keduanya masih dalam mimpi. "Yang Ke, Anda tampaknya telah tumbuh banyak. Apakah Anda mendapatkan banyak keberuntungan di penjara darah?" Qian Tong menatapnya dan curiga. Terakhir kali dia mengikuti Yang Ke untuk menyerang 3 raksasa bintang gelap. Yang Ke tidak begitu menakutkan. Saat itu, meskipun Qian Tong merasa bahwa Yang Ke memiliki potensi yang tidak terbatas, dia belum tumbuh dewasa. Dia merasa bahwa kekuatannya mungkin sama dengan Yang Ke. Namun sekarang, dia hanya bisa mendongak. Dan peningkatan kultivasi hanyalah sebagian kecil dari alasannya. Pencapaian di bidang kekuatan adalah aset terkuat Yang Ke. Jadi Qian Tong samar-samar merasa bahwa Yang Ke pasti telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke penjara darah ini. "Tidak banyak." Yang Ke mengangguk ringan tanpa menjelaskan terlalu banyak. Qian Tong mengangguk ringan, menenangkan pikirannya dan berhenti memikirkannya. Ketika dia hendak duduk bersila, dia tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Yang Ke, Saudara Zhou, Anda yang memutuskan." Yang Ke tersenyum cerah dan duduk bersila. Qian Tong mengangguk, memikirkannya, berjalan tidak jauh dan secara pribadi mendatangi Zhou Tianshui, yang berdiri di sana seperti orang bodoh dan berbisik kepadanya. Setelah beberapa saat, Zhou Tianshui kembali dengan tatapan bersalah, menemukan tempat, duduk bersila, dan menatap Yang Ke dengan tatapan rumit. Dia memang bersalah. Sebelumnya dia takut mati dan tidak tinggal untuk berbagi kesulitan dengan Qian Tong dan yang lainnya. Sekarang setelah semua musuh telah terbunuh, dia datang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jadi Zhou Tianshui merasa malu. Jika itu hal lain, Zhou Tianshui kemungkinan besar akan menolak. Karena seseorang harus memiliki harga diri. Namun godaan Gunung Yushi terlalu besar baginya. Bahkan jika dia merasa malu, dia harus menelan pil pahit dan kembali. Sekarang setelah dia duduk, dia merasakan wajahnya terbakar.
Suraizo, jangan terlalu banyak berpikir. Dalam situasi tadi, siapapun yang tidak tahu latar belakang Yangke mungkin akan membuat pilihan itu. Jadi Anda tidak perlu merasa malu. Suraizo, tidakkah saya tahu orang seperti apa Anda? Qiantong menghibur. Jutianse tersenyum pahit dan melirik Yangke dengan mata berkedip. Melihat Yangke tidak bergerak dan tidak berniat untuk berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya sangat berterima kasih. Jelas dia terlalu malu untuk berbicara. Qiantong menepuk bahunya menunjukkan bahwa dia harus berani dan percaya diri untuk memahaminya. Lingkungan Gunung Yushi dikelilingi oleh ratusan prajurit alam kembali kekosongan tingkat ketiga, dan semua kelompok besar dan kecil menempati posisi yang berbeda. Yangke dan kelompoknya menempati posisi terbesar. Meskipun hanya ada 4 dari mereka, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Mayat dan darah yang tertinggal di tanah menunjukkan pertempuran yang telah terjadi sebelumnya. Yang ada area ruang yang luas di kedua sisi kelompok kecil ini dan tidak ada yang berani menempatinya. Dari waktu ke waktu, para prajurit yang mendengar berita itu akan bergabung ketika mereka pertama kali melihat ruang kosong di kedua sisi. Mata mereka berbinar dan mereka ingin menempatinya. Tetapi ketika mereka melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi mereka berubah dan akhirnya mereka menyerah dan enggan. Setengah hari kemudian, Gunung Yushi dikelilingi oleh 2 lingkaran. Jumlah prajurit yang datang ke sini telah mencapai lebih dari 200-an dan prajurit terus berdatangan dari jauh. Tapi konflik tak terelakkan dan tim-tim dengan jumlah yang lebih besar ingin merebut posisi yang lebih baik. Dan tim prajurit yang tiba di sini lebih dulu tentu tidak mau. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit setelah terjadi perselisihan. Dari waktu ke waktu, orang-orang berteriak dan mati. Lingkungan sekitar Gunung Yushi telah menjadi tempat pemakaman bagi para master alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Para master yang terkenal di bintang-bintang kultivasi utama jatuh satu demi satu, dan adegan itu sangat panas dan sengit. Tetapi tidak peduli seberapa sering pertempuran itu, Yangke dan keempat rekannya tidak menghadapi provokasi lagi. Mereka menempati posisi yang baik dan orang-orang di kedua belah pihak menjauh dari mereka. Ini sangat jelas. Siapapun yang memiliki sedikit otak akan mengerti bahwa kelompok kecil ini tidak mudah untuk diajak main-main dan tentu saja tidak akan datang untuk menimbulkan masalah. Qiantong, Linjuro, Zhou Tianze, Yangke, meskipun mereka sudah tenggelam dalam keajaiban yang terpancar dari gunung batu Domen, Yangke tidak mengerti. Tetapi duduk bersila di tanah untuk melindungi mereka. Tampaknya dia mencegah orang-orang buta itu datang untuk menimbulkan masalah. Tetapi ada senyum yang sangat aneh di sudut mulutnya. Menatap batu domen di depannya, matanya seperti melihat sesuatu di dalam tasnya. Sehari kemudian, banyak prajurit yang samar-samar memahami sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, berbagai keajaiban yang berasal dari domen gunung batu tampaknya terus melemah. Awalnya, mereka mengira itu adalah ilusi mereka sendiri. Tetapi ketika mereka memeriksa dengan seksama, mereka menemukan bahwa memang demikian adanya. Gunung batu domen benar-benar perlahan kehilangan pengaruhnya. Penemuan ini membuat para prajurit bingung dan heran. Mereka tidak mengerti mengapa perubahan seperti itu akan terjadi pada domen gunung batu yang telah ada selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. 2 hari kemudian, lebih banyak prajurit menemukan ini. Segera semua orang mengetahuinya. Bisik-bisik terdengar satu demi satu. Apa yang terjadi? Baru beberapa hari, mengapa efek gunung batu domen begitu buruk? Anda merasakan hal yang sama? Saya pikir saya salah. Mungkinkah ada terlalu banyak orang di sini untuk memahami? Jadi semua kekuatan di gunung batu domen telah diserap. Ngomong kosong, setiap kali gunung batu domen muncul, itu tidak akan menarik begitu banyak orang. Hanya ada lebih banyak orang yang datang ke sini sebelumnya, dan tidak ada masalah sebelumnya. Jadi mengapa ada masalah kali ini? Apakah gunung batu domen benar-benar akan kehilangan pengaruhnya? Berhentilah bicara omong kosong, selagi masih ada pengaruhnya, pahamilah dengan cepat. Ketika benar-benar kehilangan pengaruhnya, itu akan menjadi gunung mati.
Perubahan aneh di domain Gunung Batu membuat setiap prajurit yang datang ke sini menyadari krisis tersebut. Mereka tidak menyanyikan upaya untuk memahami misteri tersebut guna memperoleh manfaat terbesar. Pada hari ketiga, para prajurit di pinggiran domain Gunung Batu tidak dapat merasakan konsepsi artistik magis apapun. Dan hanya para prajurit yang dekat dengan lapisan dalam domain Stone Mountain yang dapat memperoleh beberapa manfaat. Pada hari keempat, para prajurit di lapisan dalam juga sulit memahami apapun. Efek domain Gunung Batu tampaknya telah melemah ke level terendah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Domain Gunung Batu adalah harta karun di penjara darah. Itu telah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak seorang pun mengerti tentang semua ini, dan hanya senyum yang tersembunyi di mata Yangke yang menjadi semakin tebal. Pelan bunyi klik ringan terdengar dari lokasi tertentu. Meskipun suaranya sangat pelan, itu menarik perhatian banyak orang. Melihat ke arah suara itu dalam sekejap mata, banyak prajurit bergetar. Retak! Domain Gunung Batu retak! Seseorang berseru seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa? Domain Gunung Batu retak? Tidak mungkin! Beberapa orang tidak mempercayainya. Apa itu domain Gunung Batu? Itu hanyalah batu domain yang sangat besar. Batu itu telah ada di sini selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin ada retakan? Namun, saat suara bertanya ini terdengar, lebih banyak retakan muncul di domain Gunung Batu. Retakan kecil itu seperti jaring laba-laba, padat dan saling persilangan. Tidak, Gunung Yushi akan hancur. Itu benar-benar pecah. Ini hebat. Saya hanya khawatir jika tidak bisa menyingkirkan benda sebesar itu, dan itu benar-benar pecah dengan sendirinya. Itu benar-benar pertolongan Tuhan. Segala macam teriakan dan jeritan terdengar dalam sekejap, dan semua prajurit berdiri. Beberapa dengan ekspresi serius, beberapa dengan ekspresi gembira dan menatap Gunung Yushi. Masing-masing dengan ide yang berbeda dalam pikiran. Suasana tegang tiba-tiba menyebar dan banyak prajurit yang telah bergaul dengan damai sekarang melihat sekeliling. Seolah-olah mereka menganggap orang asing sebagai pesaing. Mereka semua menatap Gunung Yushi. Yangke, kita... Kiantong menelan ludahnya dan menatap Gunung Yushi dengan tatapan berapi-api. Yangke merutkan kening dan pikirannya berkembang. Tiba-tiba wajahnya sedikit berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Cepat dan mundur! Mundur? Kiantong tercengang, tidak mengerti mengapa Yangke begitu gugup. Pergi, jika Anda tidak pergi sekarang semuanya akan terlambat. Yangke tidak menjelaskan tetapi berteriak dan mundur dengan cepat. Sebelum pergi dia menarik Lin Yuro bersamanya. Lin Yuro bingung tetapi dia tidak melawan. Dia membiarkan Yangke menyeretnya dan dengan cepat mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Saudara Qian! Yu Tianse tampak tak berdaya dan menatap Qiantong untuk meminta bantuan. Dengarkan Yangke! Qiantong berubah menjadi aliran cahaya tanpa ragu-ragu dan mengikuti Yangke. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yangke membuat pilihan seperti itu, tetapi dia memilih untuk mempercayai Yangke tanpa syarat. Mungkin Yangke punya alasannya sendiri. Melihat ketiganya telah mundur, Yu Tianse ragu-ragu sejenak, lalu menepuk pahanya dengan kesal dan mengikuti ketiga orang itu pergi. Adegan itu sudah dalam kekacauan. Saat retakan di Gunung Batu Domain meningkat, banyak prajurit bergegas maju, mencoba merebut batu domain yang rusak. Tapi ada juga beberapa orang yang sangat pintar. Mereka mendengar teriakan Yangke dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Alih-alih mengarungi air berlumpur, mereka diam-diam mundur. Karena pasti ada sesuatu yang salah ketika keadaan tidak normal, terutama ketika Gunung Batu Domain akan pecah. Namun, tidak banyak orang seperti itu, hanya 1 dari 10. Kebanyakan orang terpesona oleh godaan di depan mereka dan tidak memperhatikan peringatan keras Yangke. Pada saat ini suara berderak terus berlanjut dan Gunung Batu Domain tampaknya akan pecah. Di depan mata banyak orang, keretakan menjadi semakin banyak, semakin besar dan besar. Pada akhirnya Gunung Batu Domain runtuh dengan suara keras. Gunung Batu Domain yang besar berubah menjadi potongan-potongan batu domain dengan ukuran berbeda. Berserakan di tanah, tetapi yang membuat semua orang merasa aneh adalah
bahwa batu domain yang pecah tidak sama dengan batu domain yang dihasilkan di pusaran domain. Setiap potongan setipis sayap jangkrik. Tidak mungkin. Gunung batu domain ini sebenarnya kosong. Seseorang berteriak tidak percaya. Batu domain yang pecah ini telah menjelaskan masalahnya. Jika gunung batu domain tidak kosong di dalam, bagaimana mungkin pecahan-pecahan tipis ini muncul setelah hancur? Pemandangan di depan saya seperti guci tembikar kosong yang pecah. Jelas, hal ini membuat orang tidak dapat menerimanya. Tetapi meskipun batu domain setipis sayap jangkrik, itu tetaplah batu domain. Setelah beberapa nafas terkejut, semua orang bergegas maju dengan panik, menatap batu-batu domain dengan ukuran yang berbeda dan meraihnya. Pemandangan itu langsung tak terkendali. Kemudian kekuatan berbagai harta karun rahasia dan seni bela diri bermekaran, menerangi area dengan radius puluhan kaki sehingga mata telanjang hampir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jeritan terdengar, darah memercik. Perlahan lapisan riak yang terlihat oleh mata telanjang jatuh dari pusat gunung batu domain dan menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua prajurit yang ditutupi oleh lapisan riak ini menghentikan tindakan mereka tanpa sadar. Wajah mereka tiba-tiba menjadi panik. Ketika riak-riak itu menyapu tubuh mereka, mereka semua merasakan nafas yang berbahaya. Itulah nafas medan domain. Dan itu adalah medan domain yang sangat mengerikan. Medan domain unik dari gunung batu domain yang sunyi tampaknya telah bangkit kembali. Tidak bagus, cepatlah! Seorang prajurit yang cerdas berteriak. Tidak seorang pun akan mengambil batu domain yang berserakan lagi. Setiap prajurit dengan putus asa mendesak energi suci dan mundur dengan panik. Tapi mereka sudah terlambat. Ketika riak pertama muncul, riak kedua, ketiga, setelah menyusul. Dalam sekejap, riak yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat oleh mata telanjang saling tumpang tindih, memenuhi area dengan radius hampir 1000 kaki, yang menutupi seluruh tanah 1000 kaki. Penglihatan menjadi kabur dan medan domain yang kuat yang melahirkan gunung batu domain akhirnya menampakkan wajahnya yang mengerikan, seperti binatang buas yang gila dan lapar. Membuka mulutnya yang berdarah dan menelan hampir 200 prajurit alam kembali ke kosongan tingkat ke dalam perutnya. Jeritan dari segala arah membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tidak ada prajurit alam kembali ke kosongan yang dapat menahan penghancuran dan pencekikan medan domain yang kejam ini. Aliran vitalitas yang kuat tiba-tiba menghilang seperti gelembung yang hancur. Setelah ombak datang, semua orang berteriak dan mati, menggunakan nyawa dan darah mereka untuk menumbuhkan keindahan terakhir. Yangke dan keempat orang lainnya berdiri 1000 kaki jauhnya dari gunung batu domain. Masing-masing dari mereka melihat ke depan dengan wajah pucat. Bibir Jotianse bergetar dan dua baris giginya saling bertabrakan, membuat suara gemericik. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia sedikit serakah tadi. Dia takut akan berakhir seperti orang yang terperangkap di medan domain. Dia tanpa sadar menatap Yangke dan hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena pandangan ke depan pemuda ini, perjalanan ke penjara darah ini akan berakhir. Bahkan wajah Qiantong dan Linjuro tidak jauh lebih baik. Begitu banyak prajurit dengan alam kultivasi yang sama dan mereka. Begitu banyak makhluk kuat yang dapat menyerang ke alam raja kekosongan. Benar-benar jatuh tanpa perlawanan. Orang-orang ini mati seperti semut. Perasaan mereka halus dan rumit. Pada saat yang sama, di pavilion batu 100 mil di luar penjara darah, Lo He yang telah duduk dengan tenang tiba-tiba berdiri. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tuan Lo He, apa yang terjadi? Wanita tua bermagale melihat bahwa wajahnya tampak berbeda dan bertanya dan gugup. Ya, sudah Lo He, apa yang membuat Anda begitu gugup? Seorang lelaki tua juga bingung. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat alam raja kekosongan, pikirannya pasti sangat tenang dan dia jarang begitu terkejut karena sesuatu. Terlebih lagi, Lo He bukanlah alam raja kekosongan biasa. Dia adalah master bintang Cui Wei dan master tingkat kedua alam raja kekosongan. Melihat seluruh bidang bintang kecuali beberapa abadi tua yang sulit ditemukan, tidak banyak orang yang lebih kuat darinya. Tapi wajah Lo He tiba-tiba menjadi sangat jelek sehingga mereka semua menyadari
bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Gunung Yushi hancur. Lohe berkata dengan suara yang dalam. Apa? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Ya, bagaimana Gunung Yushi bisa hancur? Siapa yang melakukannya? Orang-orang kecil di sana seharusnya tidak bisa melakukan itu, kan? Semua orang berteriak serempak. Jika bukan Lohe yang mengatakannya, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Bahkan jika Lohe mengatakannya, mereka tetap ragu. Bagaimana mungkin Gunung Yushi yang bisa hancur? Tuan Lohe, apakah Anda serius? Wanita tua itu menatap Lohe dengan ekspresi serius. Bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda seperti ini? Lohe meretan kening. Mengenai bagaimana itu dihancurkan, saya tidak terlalu yakin, tetapi itu pasti hancur. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang mempertanyakan penilaian Lohe. Dia adalah Tuan Bintang, dan karena dia mengatakannya, dia pasti sepenuhnya yakin. Semua orang saling memandang, dan mereka semua sedikit tidak dapat menerima hasil seperti itu. Sayang sekali, Gunung Yushi adalah harta karun di penjara darah. Gunung itu sudah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana bisa dihancurkan begitu saja? Setelah sekian lama, lelaki tua yang berbicara tadi menghela nafas. Meskipun Gunung Yushi ada di bintang Cuewe, namun dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun seluruh bidang bintang. Sekarang setelah gunung itu hancur, siapapun akan merasa menyesal. Mungkin kehancurannya akan mengurangi kelahiran banyak alam raja kekosongan di bidang bintang. Ngomong-ngomong, Tuan Lohe, karena Gunung Yushi hancur, bagaimana dengan orang-orang yang bermeditasi di sekitar Gunung Yushi sebelumnya? Wanita tua itu tiba-tiba memikirkan masalah yang lebih serius. Ketika yang lain mendengarnya, mereka juga memperhatikan dengan seksama. Banyak orang meninggal. Saya tidak dapat mengetahui jumlah pasti nyawa yang dimusnahkan, tetapi saya memperkirakan ada sekitar 200 orang. 200? Ucap wanita tua itu berubah drastis. Dia tertegun lama sebelum dia tersenyum pahit. Kali ini pasukan utama telah menderita kerugian besar. Awalnya, tingkat kematian di penjara darah sangat tinggi karena mereka yang masukinya pada dasarnya berada di level ketiga alam pengembalian kekosongan dan tidak ada yang takut pada siapapun. Untuk maju ke alam raja kekosongan, mereka akan membunuh semua musuh di depan mereka. Sekarang insiden di Gunung Yushi telah menyebabkan lebih dari 200 prajurit yang masukinya tewas sekaligus. Dan saya khawatir prajurit dari beberapa pasukan yang masukinya akan dimusnahkan dan tidak akan pernah pulih. Semua orang segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Untungnya, Tuan Muda ketiga tidak datang kali ini karena sesuatu. Kalau tidak, pria tua dari kamar dagang Heng Luo itu tiba-tiba berkeringat dingin di dahinya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika Tuan Muda ketiga Sui Yue juga datang untuk berpartisipasi dalam persidangan penjara darah kali ini dan pergi ke Gunung Yushi, dia tidak dapat membayangkannya. Sui Yue adalah harapan terbesar bagi masa depan kamar dagang Heng Luo. Di penjara darah, setelah beberapa tarikan nafas, dunia yang kacau kembali tenang. Semua prajurit yang tidak mundur tepat waktu terbunuh. Pada akhirnya, hanya kurang dari 30 orang yang selamat dari bencana ini. Semua orang ini mendengar teriakan Yangke dan mereka segera mundur. Yang menyelamatkan hidup mereka. Setelah mereka pulih dari rasa takut mereka semua membungkuk sedikit ke arah Yangke untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Dengan hilangnya Gunung Yushi, mereka tentu saja tidak akan tinggal di sini lagi. Mereka pergi ke arah yang berbeda dan masuk jauh ke dalam penjara darah untuk menemukan peluang mereka sendiri. Segera hanya Yangke dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang yang tersisa di tempat yang luas ini. Tuan Yang, saya sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Silakan pergi ke kota air hijau setelah Anda meninggalkan penjara darah. Zhou pasti akan menyambut Anda. Yu Tianse berkata dengan tulus. Dia benar-benar diyakinkan oleh Yangke sekarang. Yangke tersenyum tipis. Tuan Kota Zhou, Anda terlalu sopan. Saya tidak melakukan apa-apa, tetapi saya akan pergi ke kota air hijau. Saya harap saya tidak akan mengganggu Anda saat saya pergi.
Qian Yue masih berada di kota air hijau untuk mencari tahu tentang Suyan. Jadi Yang Ke tentu saja harus pergi dan menjemput Qian Yue. Tidak, tidak. Zhou Tianze melambaikan tangannya dengan cepat, dengan senyum di wajahnya. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa Master Sekte yang bisa datang. Bagaimana mungkin saya mengatakan bahwa saya mengganggu Anda? Yang Ke mengangguk sedikit, menatap Qiantong dan Lin Juro dan berkata, lain kali kalian harus berhati-hati. Mendengar maksud dari kata-katanya, Lin Juro sedikit kecewa. Master Sekte, Anda tidak akan ikut dengan kami? Tidak, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Zhang Ke menggelengkan kepalanya. Kristal pikiran virtual yang dipesan oleh Qi Yue belum diperoleh dan separuh teknik transformasi iblis lainnya juga ada di tangan Yu Xiong. Jadi dia harus mendapatkan teknik transformasi iblis. Jelas dia ingin mengembangkan kekuatan asal naga suci emas di tubuhnya. Kalau begitu, kalian harus berhati-hati. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawan kalian. Namun medan domain yang tersisa di sini sangat kuat. Kalian harus bertindak sesuai kemampuan kalian. Qiantong memperingatkan. Saya tahu, saya tidak akan pamer. Yang Ke menyeringai. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Setelah urusan di sini selesai, kita akan bertemu di kota air hijau, dan saya akan pergi ke sana. Yang Ke membungkuk sedikit, dan setelah itu dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat menghilang dari pandangan Qiantong dan dua orang lainnya. Ayo, pergi juga. Qiantong berseru. Dengan begitu banyak orang yang mati, persaingan di penjara darah mungkin akan sangat melemah. Ini saat yang tepat untuk mencari peluang, jadi jangan lewatkan. Saudara Qian benar. Mata Zhou Tianze berbinar dan suasana hatinya yang sebelumnya suram tersapu menjadi semangat dan penuh harap. Di suatu tempat yang berjarak 100 mil dari Gunung Yuxi tampak sepi. Yang Ke melihat sekeliling dan memastikan tidak ada seorang pun di sekitar. Dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, keluarlah. Saat berikutnya terdengar suara gemerisik di tanah di depannya. Lalu kepala kecil menyembul darinya. Dua mata seperti kacang hijau berputar-putar dan tubuhnya melompat dan bergegas di depan Yang Ke. Dan itu adalah boneka batu kecil. Yang Ke diam-diam melepaskan boneka batu itu selama pertempuran dengan Zhang Qing dan yang lainnya. Saat itu, semua orang terkejut dengan kekuatannya dan tidak menemukan jejak boneka batu itu. Semua ini dilakukan tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang Anda dapatkan? Yang Ke bertanya, menatap boneka batu itu. Boneka batu itu tidak banyak bereaksi, tetapi hanya membuka mulutnya dan memuntahkan batu domain seukuran kepalan tangan dari mulutnya. Yang Ke mengulurkan tangannya dan meraih batu domain di telapak tangannya. Setelah beberapa saat merasakan, dia terkekeh, menepuk kepala boneka batu itu dan memuji. Bagus sekali. Dia bisa membayangkan bahwa boneka batu itu sekarang penuh dengan batu domain. Begitu besar sehingga alam raja kekosongan manapun akan bertergerak. Dapat dikatakan bahwa kehancuran gunung batu domain sepenuhnya karena itu. Ia menyelinap masuk dari bawah tanpa jejak dan melubangi seluruh gunung batu domain tanpa ada yang menyadarinya. Itulah sebabnya para prajurit itu merasa bahwa efek gunung batu domain semakin melemah. Itulah sebabnya gunung batu domain tiba-tiba runtuh dan berlubang di dalamnya. Dan semua ini adalah berkat boneka batu. Gunung batu domain memang cukup keras, tetapi boneka batu itu berbakat. Ia terlahir untuk melahap semua jenis mineral. Ia bahkan menggerogoti gunung berkilo 1000 ilusi, harta karun sekte berkilo. Tentu saja gunung batu domain tidak menjadi masalah. Saat Yang Ke melihat gunung batu domain, ia memiliki ide yang aneh. Dia tidak menyangka bahwa membiarkan boneka batu melakukan ini akan menghancurkan gunung batu domain dan kemudian memicu medan domain yang mengerikan. Jadi saat ia menyadari ada yang tidak beres dan ia berteriak keras dan mengingatkannya. Sayangnya sebagian besar prajurit dibutakan oleh manfaat langsung dan tidak memperhatikan peringatannya. Hanya beberapa orang yang mundur bersamanya pada saat pertama untuk menyelamatkan hidup mereka. Ia memberi perintah kepada boneka batu, Yang Ke membawanya ke lokasi yang lebih terpencil dan memintanya untuk memuntahkan semua batu domain di perutnya. Setelah menghitung, Yang Ke sangat gembira.
2 atau 3.000 batu domain penuh. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Hal itu dapat dilihat dari perolehan Yang Ke sejak masuk ke penjara darah. Dia hanya memperoleh 3 batu domain sampai sekarang. Orang lain mungkin tidak memperoleh lebih banyak darinya, dan mungkin memperoleh lebih sedikit. Namun sekarang, satu transaksi ini telah memberinya 2 hingga 3.000. Mungkin dari zaman kuno hingga sekarang jumlah total batu domain yang diperoleh oleh para pejuang yang telah keluar dari penjara darah tidak begitu banyak. Tampaknya tidak perlu khawatir tentang pemahaman domain di masa depan. Dengan begitu banyak batu domain di tangan, Yang Ke dapat menyerap energi magis di dalamnya tanpa rasa takut. Memahami persepsi domain dan mengintip esensi alam Raja Kekosongan. Masa depannya pasti cerah dan mulus. Dalam suasana hati yang baik, tujuan utama para prajurit yang memasuki penjara darah adalah untuk menggunakan pusaran domain tersebut untuk memadamkan potensi mereka sendiri. Dan tujuan sekundernya tentu saja untuk menemukan batu domain. Yang Ke merasa bahwa ia telah mencapai kedua tujuan ini. Belum lagi batu domain, jumlah yang diperoleh sudah cukup, dan pusaran domain tersebut tidak dapat lagi menghentikan laju penjelajahannya. Pemahaman dan penggunaan potensinya telah mencapai ketinggian baru. Bahkan jika ia belum mencapai alam kesempurnaan agung, ia tidak jauh dari sana. Mungkin suatu hari ketika ia dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam kembali kekosongan, bidang momentumnya akan menjadi sempurna, dan ia akan memiliki modal untuk merobos alam Raja Kekosongan. Yang Ke tidak akan membuang-buang waktu lagi. Ia akan menemukan kristal pikiran virtual yang ditinggalkan oleh Raja Monster yang meninggal di sini puluhan ribu tahun yang lalu dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Ciyue. Ada 10 penguasa besar di bintang Kaisar Chen, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk disebut Raja Monster. Untuk menjadi Raja Monster, seseorang harus memiliki kultivasi teratas dari tingkat ketiga Raja Kekosongan. Sejak zaman dahulu, hanya ada segelintir Raja Monster yang lahir di bintang Kaisar Chen. Ada 1 puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi sayangnya dia terlibat dalam pertikaian bintang Cwebe saat itu. Dan akhirnya jatuh ke penjara darah. Ciyue sudah memberitahu Yang Ke lokasi spesifiknya. Lagi pula selama bertahun-tahun bintang Kaisar Chen diam-diam telah mengirim banyak prajurit baru ke penjara darah untuk diadili. Mereka sudah menanyakan tentang situasinya, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki cara untuk berhasil. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.